Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini bisa berjumpa dengan Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam acara Bincang Demokrasi bersama Bawaslu. Kita ngobrol tentang pengawasan pemilu. Siap. Dan hari ini sangat spesial karena kita akan membedah buku yang baru saja terbit dari Bawaslu Kabupaten Kebumen tentang pengawas ad hoc pemilihan 2024. Masih hangat diingatan kita bahwa penyelenggaraan pemilihan 2024 baru kemarin di bulan November. Dan selanjutnya saya sudah memegang buku Infanteri Pengawas Pemilihan 2024, catatan perjalanan pengawas ad hoc Bawaslu Kabupaten Kebumen pada pemilihan serentak tahun 2024. Saya Muhsin, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen akan memandu acara ini. Selanjutnya sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber sekaligus penulis buku Infanteri Pengawas ad hoc, Bapak Nurul Ikhwan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Muhsin. Dan juga kita ditemani oleh teman-teman sekretariat untuk mengupas tuntas tentang buku ini. Ada Mbak Putri, selamat pagi Mbak Putri, sama Mbak Rifah. Selamat pagi Mbak Rifah. Ya, langsung saja kita tanya-tanya kepada narasumber tentang buku Infanteri ini. Mungkin terlihat dari covernya ini, Pak. Ya. Ada judul Infanteri Pengawas Pemilihan 2024. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu latar belakang penyusunan buku ini. Kemudian ini ide untuk mengambil judul Infanteri itu seperti apa gitu, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Mukhlasin dan rekan-rekan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen. Sebelumnya saya ingin juga menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Mas Mukhlasin, terkait dengan buku yang sedang bersama kita pegang pada pagi hari ini, tentu pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan arahannya, pendampingannya untuk kita dalam menyelesaikan buku Infanteri Pengawas Pemilihan 2024 ini. Selain itu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran Bawaslu Kabupaten Kebumen yang sudah mendukung sehingga buku ini dapat kita terbitkan. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan? Karena buku ini pada dasarnya merupakan catatan secara keseluruhan dari proses kita, Bawaslu Kabupaten Kebumen, melakukan pengawasan pada setiap tahapan maupun non-tahapan pada pelaksanaan pemilihan atau pilkada ya, untuk Bupati dan Gubernur, untuk pemilihan calon Bupati dan calon Gubernur pada tahun 2024 lalu. Nah, tadi disinggung oleh Mas Muhsin terkait dengan pemilihan judul dan juga covernya. Kenapa sih ini namanya Infanteri Pengawas Pemilihan 2024? Jadi pemilihan redaksi ini pada dasarnya karena buku ini adalah kita tujukan untuk mencatat, untuk memotret kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ad hoc kita, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat desa, sampai kemudian tingkat TPS. Mereka bagi kami itu adalah seperti infanteri. Kalau di dunia militer itu infanteri itu adalah pasukan garis depan. Pejuang ya, Pak? Ya, mereka berada untuk pada posisi tempur itu mereka berada di paling depan, berjalan kaki, bukan menaiki kuda. Kalau dulu kavaleri itu naiknya kuda, tapi ini adalah infanteri pasukan garis depan berjalan kaki yang memang kalau ada apa-apa ya mereka akan terdepan, yang paling gigih terdepan. Nah, kalau dulu di pemilu kita mencetak atau mengeluarkan buku pengawas ad hoc ujung tombak, kurang lebih sama sebagai ujung tombak. Ini infanteri.
sebagai garis terdepan yang gigih berjuang untuk melakukan pengawasan pemilihan. Nah, mengapa demikian? Karena Bawaslu sebagai organisasi vertikal yang hierarkis mulai dari RI sampai dengan kabupaten yang selaku badan tetapnya ya. Dalam proses melakukan pengawasan tentu tidak akan sangat terbatas untuk mampu menjangkau pada semua lini yang ada. Sehingga pentingnya hadirnya pengawas ad hoc mulai dari tingkat kecamatan, desa, dan TPS ini merupakan pasukan garis depan kita untuk melakukan pengawasan di semua sektor yang ada. Baik itu kaitannya dengan pengawasan tahapan maupun dengan pengawasan non-tahapan. Nah, kalaupun ada resiko di lapangan, pasti mereka juga yang akan terdampak terlebih dahulu sebagai pasukan di garis depan. Nah, kita Bawaslu Kabupaten Kebumen melalui buku ini ingin memotret semua kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh infanteri-infanteri pengawas kita. Dan buku ini juga kami dedikasikan sebagai ucapan terima kasih atas kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh pengawas ad hoc kita, baik dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat TPS. Nah, kalau kemudian kita lihat dari covernya ini setidaknya memuat dua gambar ilustrasi utama. Gambar pertama ini adalah Tugu Lawet atau ikonnya Kabupaten Kebumen. Ini sebagai simbol kedaerahan kita, wilayah yang kita awasi yaitu di Kabupaten Kebumen. Lalu yang kedua ini adalah pengawas pemilu. Meskipun infanteri tetapi senjatanya bukanlah senapan atau pistol atau pedang, tetapi senjata utamanya adalah kaca pembesar untuk supaya jelas sebagai simbol melakukan pengawasan secara jelas, secara jernih. Begitu Mas Mukhlasin. Baik, terima kasih. Jadi sahabat Bawaslu, infanteri ini melambangkan bahwa pengawas ad hoc itu sebagai ujung tombak. Jadi buku ini tuh khusus untuk yang pilkada ya Pak? Betul. Karena kemarin sudah ada pengawas untuk pemilu sudah ada. Ujung tombak untuk pemilu ya? Untuk pemilu. Baik, untuk isinya sendiri Pak, apakah ini seperti susunannya itu seperti buku yang kemarin Ujung Tombak atau ada perbedaan? Ya, dari sistematika penulisan ada sedikit perubahan dari sistematika buku pemilu yang lalu. Buku ini kita sistematikakan ulang dengan pembagian bab yang didasarkan pada struktur yang ada. Jadi bab pengawas TPS sendiri, bab pengawas desa sendiri, bab panwascam sendiri. Yang masing-masing bab itu nanti akan sekalian mengupas tuntas baik dari sisi KSDM-an atau kerja-kerja pengawas yang dilakukan oleh masing-masing struktur tersebut. Nah, kalau dulu di buku yang pemilu itu pembagian babnya itu KSDM-an sendiri, baru kerja-kerja pengawasan di berikutnya. Kalau ini umpama bab Panwaslu kecamatan yang mulai dari KSDM-annya, lalu kemudian kerja-kerja keorganisasian, kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh mereka. Nah, kurang lebih buku ini sebagai upaya untuk memotret secara utuh kerja pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, PKD atau pengawas kelurahan atau desa, dan pengawas TPS. Sehingga ini di dalam buku ini bisa dikatakan lengkap tentang apa-apa saja kemarin yang sudah dilakukan oleh pengawas atau kita. Bahkan dari hasil pilkada atau pemilihan juga kita tuangkan di sini. Sehingga cukup dengan melihat buku ini, membaca buku ini, data-data pengawasan, data-data hasil pemilihan, insya Allah sudah bisa terpotret semua di sini. Begitu Mas Lasin. Baik, saya sempat membaca sedikit Bapak ini tentang perekrutan. Ini agak berbeda ya Pak dengan pemilu yang kemarin, karena di sini ada
Panwascam existing dan kemudian ada Panwascam baru, Pak. Oh iya. Iya, betul. Jadi pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 ini memang memiliki irisan yang beririsan dengan pelaksanaan pemilu. Jadi pada Februari 2024 kita melakukan pencoblosan untuk pemilu, memilih presiden dan legislatif yang ada. Itu masa kerja Panwaslu kecamatan itu masih berjalan hingga 1 bulan setelahnya, sampai kemudian mohon maaf, waktu itu selesai sampai bulan April. Karena Maret kita masih melakukan rekapitulasi. Jadi 1 bulan setelah tahapan rekapitulasi itu, Panwaslu kecamatan baru selesai Maret, kemudian April. Lalu kemudian pada bulan Juni tahapan pemilihan itu sudah ongoing, sudah ada tahapan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang memang harus diawasi. Jadi praktis jeda kerja Panwaslu kecamatan itu hanya 1 bulan di bulan Mei. Nah, di bulan Mei itu kita melakukan rekrutmen ulang dari Panwaslu kecamatan pada pemilu ke Panwaslu kecamatan pada pemilihan. Nah, dalam rekrutmen ulang tersebut, Bawaslu Republik Indonesia mengambil kebijakan dengan sistem rekrutmen, yaitu ada Panwaslu kebijakan rekrutmen dengan cara melakukan evaluasi terlebih dahulu. Jadi Panwaslu kecamatan yang sudah bekerja pada saat pemilu itu diberi ruang untuk mendaftar kembali, namun nanti tesnya adalah sifatnya evaluasi kinerja. Jadi tidak semua Panwaslu kecamatan yang bertugas di pemilu juga daftar semua, tidak kemarin di kita. Jadi dari 78 Panwaslu kecamatan kita, kalau tidak salah yang tidak mendaftar itu 2 orang atau 3 ya. 3 orang tidak mendaftar, selebihnya mendaftar dan kita lakukan evaluasi. Nah, itu yang disebut dengan existing. Jadi kita melakukan evaluasi terhadap Panwaslu kecamatan yang sebelumnya sudah bertugas di pemilu, lalu kemudian hasil evaluasi mereka nanti menjadi penentu untuk apakah mereka tetap layak menjadi pengawas pemilu tingkat kecamatan pada pemilihan. Nah, hasil seleksi existing tersebut nanti dijadikan dasar untuk melakukan rekrutmen pengawas pemilu atau pengawas kecamatan yang baru. Jadi bagi kecamatan yang Panwascam sebelumnya itu tidak lolos, maka otomatis terjadi kekosongan. Nah, kekosongan itulah yang harus diisi dengan rekrutmen baru, dengan cara rekrutmen baru itu, orang-orang baru. Nah, pada pemilu atau pada pemilihan kemarin, kita membuka rekrutmen baru sebanyak 19 orang untuk Panwaslu kecamatan. Sehingga dari total 78 Panwaslu kecamatan, terdapat 69 berarti ya? Atau 59 ya? 59 yang lolos existing, kemudian kita merekrut 19 Panwaslu kecamatan yang baru. Begitu, Mas Blas. Baik, mungkin sahabat Bawaslu yang pengen lebih jelas isi buku infanteri pengawas pemilihan ini dapat memiliki atau mendownload softwarenya melalui website atau sosial media Bawaslu Kabupaten Kebumen, dan apabila nanti melihat di rekrutmen Panwaslu kecamatan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ikhwan bahwa karena kebijakan dari Bawaslu RI yang mengatur demikian, jadi ada perbedaan antara rekrutmen Panwascam pemilu dan rekrutmen Panwascam pemilihan 2024. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya kepada Pak Narsum, Mbak Putri atau Mbak Viva? Tadi kan, saya dulu ya. Tadi kan Pak Iwan menyampaikan ada 19 rekrutmen baru ya Pak. Terus ada yang 59 ya, 59 yang existing. Nah itu kemarin itu evaluasinya seperti apa sih Pak?
sehingga 19 itu atau 19 ya 16 gitu ya, karena 3 tidak mendaftar lagi. Betul. Ya. Itu seperti apa sih evaluasinya yang membuat mereka tuh nggak lolos gitu? Ya, betul Mbak Putri. Jadi dalam kita melakukan evaluasi kemarin tentu ada ketentuan dan indikator-indikatornya untuk melakukan evaluasi tersebut. Jadi kemarin instrumen yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI untuk melakukan evaluasi itu ada 2 hal. Pertama yaitu evaluasi tertulis, yang itu teman-teman semacam tes CAT begitu. Meskipun mereka sudah pernah menjadi Panwaslu Kecamatan pada pemilu, tetap harus dites ulang. Jadi evaluasi tertulis. Lalu kemudian yang kedua adalah evaluasi kinerja. Mereka membuat portofolio mereka sendiri terkait dengan diri mereka dan kerja-kerja mereka saat menjadi Panwaslu Kecamatan pada pemilu kemarin. Nah, didasarkan pada 2 hal tersebut, kami Bawaslu Kabupaten Kebumen kemudian melakukan penilaian, evaluasi untuk menentukan siapa-siapa yang masih layak atau lolos untuk nanti menjadi Panwaslu Kecamatan pada pemilihan 2024. Begitu Mbak Putri. Jadi kita tentu tidak subjektif untuk kemudian menentukan oh ini layak atau lolos, ini tidak, dan seterusnya. Kita ada instrumen tersendiri untuk menjadi standar atau untuk menentukan proses evaluasi tersebut. Begitu. Lalu lantas Pak, kan berarti ada beberapa kecamatan yang kombinasi antara yang existing dengan pendaftar baru. Itu kalau menurut Pak Iwan, kinerjanya seperti apa sih Pak? Apakah bisa membaur atau bagaimana Pak? Iya. Pertanyaan yang bagus. Jadi memang dari Panwaslu Kecamatan yang existing sebelumnya dengan Panwaslu Kecamatan yang baru tentu pasti ada proses adaptasi kerja dari masing-masing mereka itu sendiri. Namun demikian, secara kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada jajaran kita mulai dari tingkat kecamatan sampai kemudian tingkat TPS. Nah, pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen kepada Panwaslu Kecamatan itu dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang sama, untuk membangun frekuensi yang sama, memberikan peningkatan kapasitas yang sama, pemahaman yang sama kepada jajaran kita. Nah, adapun secara itu tadi langkah kelembagaan. Lalu secara personal ya memang kita dorong masing-masing jajaran kita di tingkat kecamatan sampai TPS itu tetap berusaha meningkatkan kapasitas dirinya, membaca regulasi, belajar tentang materi-materi yang sudah diberikan dan seterusnya. Nah, pada bagian tersebut ada di buku ini, Mbak Putri. Jadi teman-teman nanti bisa membaca lebih detail bagaimana sih caranya Bawaslu Kabupaten Kebumen melakukan pembinaan kepada jajaran di bawahnya. Mengingat memang Kabupaten Kebumen ini jumlah pengawasnya tidak sedikit. Jadi kita ada 26 kecamatan. Jadi kalau satu kecamatan 3 panwascam kali 26 ada 78. Jumlah pengawas kelurahan dan desa kita sejumlah kelurahan dan desa yang ada, yaitu 460. Lalu jumlah pengawas TPS kita pada pemilihan kemarin itu ada 2187. Tentu ini jumlah yang tidak sedikit. Ini memang butuh kerja-kerja ekstra dari setiap struktur yang ada untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan kerja-kerja di setiap tingkatan yang ada. Nah, tadi juga benar disinggung Mbak Putri, lalu bagaimana dengan kerja mereka yang ada? Apakah semuanya bisa kerjasama? Nah, di buku ini juga kita jelaskan bahwa dalam proses melakukan pembinaan juga setelah itu terjadi pergantian antar waktu. Ada jajaran pengawas kita yang tidak mampu bekerja penuh waktu kembali untuk melanjutkan tugasnya, sehingga mereka harus mengundurkan diri. Nah, maka kemudian kita lakukan mekanisme pergantian antar waktu.
baik di tingkat kecamatan sampai kemudian beberapa di tingkat desa dan TPS. Nah, dari banyaknya jumlah SDM kita, memang kemarin kita juga turut berduka cita karena kita kehilangan 2 pengawas ad hoc kita, 1 di tingkat desa dan 1 di tingkat TPS. Semoga amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak Putri. Baik, berarti buku ini itu berisi data dan fakta ya Pak? Betul. Mungkin sahabat Bawaslu yang penasaran dengan Ya, bisa langsung download di sini. nanti bisa di-download saja. Di dalamnya nanti banyak sekali tabel-tabel yang itu merupakan data asli ya, sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan dan usia. Jadi nanti sahabat Bawaslu bisa melihat apakah penyelenggara pemilu itu didominasi oleh laki-laki saja atau perempuan saja, nanti akan bisa terlihat dari buku ini. Nah, selanjutnya mungkin Mbak Fifah dulu mau bertanya. Dari tadi kan udah dibahas mendalam tentang perekrutan ya Pak. Ya. Saya penasaran nih, karena wilayah Kabupaten Kebumen itu cukup luas, 26 kecamatan. Nah, selama pemilihan itu, Bawaslu Kabupaten Kebumen juga melibatkan dari tingkat kecamatan hingga tingkat TPS. Ada nggak sih Pak tantangan-tantangan yang dihadapi selama pemilihan 2024 itu seperti apa? Iya, tantangan tentu ada, Mbak Afifah. Mulai dari proses rekrutmen sampai kemudian proses pelaksanaan kerja oleh rekan-rekan kita di tingkat pengawas ad hoc. Mulai dari proses rekrutmen, Bawaslu Kabupaten Kebumen itu mendapatkan tantangan tersendiri. Tadi di awal saya sudah menjelaskan mepetnya waktu jeda antara pemilu dan pemilihan. Bahkan kita melakukan rekrutmen pengawas kecamatan untuk pemilihan itu, kita masih menyelesaikan proses-proses pemilu yang belum selesai. Jadi dengan waktu yang sangat singkat-singkat. Betul. Nah, proses seleksi Panwaslu kecamatan belum selesai, Bawaslu Kabupaten Kebumen sudah harus open rekrutmen untuk pengawas kelurahan dan desa. Jadi pada waktu yang sama, kita ada irisan waktu untuk rekrutmen pengawas kecamatan dan pengawas desa. Jadi 460 desa dan kelurahan di Kabupaten Kebumen ini, pendaftarannya ada di tingkat kabupaten semua. Kalau pemilu dulu, PKD itu pendaftarannya ada di rekan-rekan Panwaslu kecamatan bisa langsung. Tapi kemarin karena Panwaslu kecamatan belum terbentuk, dan adanya kebutuhan dari sisi waktu untuk segera membentuk pengawas kelurahan atau desa, maka Bawaslu RI mengambil kebijakan Bawaslu Kabupaten lah yang harus menghandle itu sementara. Sehingga Bawaslu Kabupaten menghandle dari sisi pendaftaran administrasi mereka sampai kemudian tahap verifikasi administrasinya. Setelah itu baru Panwaslu kecamatan kita terbentuk, kita lantik di akhir Mei, seingat saya waktu itu. Ya. Di akhir Mei, selang sehari mereka dilantik, Panwaslu kecamatan langsung melakukan wawancara untuk pengawas, calon-calon pengawas kelurahan dan desa kita. Selain itu, Panwaslu kecamatan juga harus melakukan pengawasan pada pemutakhiran data pemilih yang ada. Karena waktu itu di rekan-rekan KPU sedang rekrutmen Pantarli kalau tidak salah, seingat saya. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Saya waktu itu sempat ada kekhawatiran terkait rekrutmen PKD ini. Karena kita terbatas waktu, terbatas jangkauan sosialisasi, dan seterusnya, akankah terpenuhi kebutuhan kita sejumlah 460 pengawas kelurahan atau desa tersebut? Tapi Alhamdulillah, berkat dukungan dari semua stakeholder yang ada, bahkan rekan-rekan ex-Panwaslu kecamatan yang belum menjadi Panwaslu kecamatan pada waktu itu, tetap semangat membantu kita untuk mensosialisasikan, bahkan ada yang membantu mengantar calon peserta ke sini untuk mendaftar, atau membantu di wilayahnya masing-masing cara mendaftar melalui email dan seterusnya. Jadi Alhamdulillah tantangan-tantangan tersebut
dapat kita lalui dengan baik berkat dukungan dari semua pihak yang ada. Itu baru dari sisi rekrutmen. Dari sisi kerja, pengawas ad hoc kita juga mengalami banyak dinamika dan tantangan saat melakukan pengawasan di lapangan. Ada salah satu kejadian menarik waktu itu Panwascam kita di Kuta Winangun, tiga-tiganya itu perempuan semua Mbak Viva. Panwascam di Kuta Winangun itu, Sri Kandi pengawasan kita cewek semua di sana. Suatu ketika terjadi kegiatan di balai desa yang mana itu infonya akan dihadiri oleh salah satu pasangan calon bupati dari Kebumen. Nah, ternyata yang hadir adalah tim suksesnya waktu itu. Setelah proses seremonial selesai, lalu kemudian tim sukses tersebut ingin ikut tampil menyampaikan kampanye di sana. Oleh Panwaslu Kecamatan kita langsung dihadang, diberi pemahaman, diberi penjelasan sebagai upaya pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran. Kepala desanya juga diedukasi bahwa ini adalah kegiatan desa di balai desa, dibiayai oleh anggaran desa sehingga dilarang untuk disalahgunakan sebagai kampanye. Alhamdulillah akhirnya penjelasan itu bisa diterima sehingga yang akan kampanye pada tempat tersebut akhirnya mundur, tidak jadi kampanye di tempat tersebut. Dan banyak lagi beberapa dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan. Seperti Panwaslu Kecamatan kita juga bukan menghentikan, tetapi waktu itu ada semacam kegiatan jalan sehat. Di aturan pemilu itu kan bahwa di aturan pemilihan bahwa peserta itu dalam kampanye itu memang boleh ada hadiah begitu istilah Mbak Putri ya, yang mana nominalnya maksimal di angka 1 juta kan begitu di PKPU-nya. Tetapi ada beberapa hadiah yang nilainya lebih dari itu, baik dalam bentuk voucher perjalanan kemana atau hadiah yang memang bentuk fisik dan terlihat. Kan nggak mungkin hadiah semacam kulkas harganya 500.000 itu kan nggak mungkin begitu kan, apapun alasannya itu tidak mungkin. Nah, oleh Panwaslu Kecamatan kita yang melakukan pengawasan akhirnya bisa dicegah untuk tidak dibagikan dalam proses kampanye itu tadi. Jadi memang dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan ini banyak sekali. Sampai ada Panwaslu Kecamatan kita yang jatuh sakit akibat kelelahan kerja, lalu kemudian harus berbenturan dengan beberapa pihak. Namun alhamdulillah semua bisa dilalui dengan baik. Begitu Mbak Afifah. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi sahabat Bawaslu, buku ini menurut saya sudah komplit ya, dari mulai pembentukan Panwaslu Kecamatan, kemudian dilanjutkan pembentukan Panwaslu Kelurahan atau Desa, sampai di TPS sudah dituangkan dalam buku ini. Sahabat Bawaslu yang penasaran dengan kerja-kerja pengawas ad hoc itu bisa langsung baca di buku infanteri ini. Selanjutnya, Mas, apakah masih dipertanyakan dari teman-teman? Kalau saya ya, Mas Lasin. Saya penasaran nih kan Mas Lasin dan Pak Iwan kan yang menulis ya. Itu ada nggak sih cerita-cerita unik ketika menulis buku ini? Oh ya, jadi memang buku ini memiliki dinamikanya tersendiri dalam proses penulisan buku ini ya, Mas Lasin ya. Jadi penulis di sini sebenarnya Mas Mukhlasin juga bagian dari penulis ini. Tapi saya mau tanya diri saya sendiri nggak ya? Makanya saya bertanya. Iya, jadi Mas Mukhlasin membantu banyak terkait dengan penulisan buku ini. Jadi buku ini lahir dengan dinamikanya tersendiri, di mana pada saat penulisan buku ini kita juga sedang disibukkan pasca pemungutan di bulan November itu, kita masih disibukkan adanya rekapitulasi baik dari tingkat kabupaten sampai kemudian tingkat provinsi. Lalu kemudian kita juga dihadapkan pada kewajiban-kewajiban administratif kita untuk penyusunan laporan, dan bahkan
pasca pemilu itu kita masih semua terforsir untuk penanganan pelanggaran yang ada. Jadi buku ini lahir dari proses kerja yang memang tidak sederhana dan dengan dinamika-dinamika kerja yang kita hadapi. Tapi apapun itu, dinamika yang ada dan tantangan yang ada, alhamdulillah bisa terbit. Dan untuk informasi rekan-rekan, buku yang baru terbit beberapa bulan lalu ini dan kita bedah pada saat ini sekarang dijadikan sebagai rujukan utama oleh salah satu mahasiswa di kampus Kebumen sebagai bahan penelitiannya untuk menyelesaikan studinya, untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi saya juga bersyukur buku ini memberikan kemanfaatan sebagai bahan literasi akademis mahasiswa di Kabupaten Kebumen. Syukur nanti bagi pegiat pemilu atau insan yang tertarik tentang demokrasi dan kepemiluan juga bisa merujuk buku ini. Jadi ini sudah, sebagaimana disampaikan Mas Mukhlasin tadi, ini sudah kita upload di PPID kita atau di website Bawaslu Kabupaten Kebumen dan bisa di-download secara gratis. Alamat downloadnya nanti bisa disertakan di bawah sini ya, Mas. Begitu. Ya, sahabat Bawaslu, bagi yang penasaran langsung kepoin di website kita. Dan jangan lupa juga selain buku infanteri ini, Bawaslu Kabupaten Kebumen juga punya produk-produk buku lainnya yang penasaran, satu link sama buku ini bisa di-download. Jadi literatur-literatur hasil pemilu atau literatur demokrasi lainnya yang itu merupakan produk dari Bawaslu Kabupaten Kebumen khususnya sudah dihimpun dan bisa diakses oleh khalayak umum, di-download secara gratis, tidak pakai ribet, tidak pakai password, tidak pakai langganan-langganan apapun. Satu klik bisa langsung download beberapa literatur kepemiluan dari Bawaslu Kabupaten Kebumen. Begitu. Ya, atau kalau yang punya waktu lebih bisa main nih ke pojok baca Bawaslu. Ini di sini ada produk-produk dari Bawaslu Kabupaten Kota lain di belakang ini. Buku-buku ini juga kami sediakan untuk sahabat Bawaslu yang ingin berkunjung ke sini kemudian cari literasi, baca-baca, kami sediakan. Betul. Termasuk kopinya nggak Pak? Oh, termasuk. Buat bawa sendiri juga nggak apa-apa sih. Jadi bisa ngobrol, sharing di pojok baca ini ya. Betul. Baik sahabat Bawaslu, perbincangan kita sangat menarik pada pagi hari ini. Kami persilahkan Pak Iwan untuk closing statement, harapan kepada sahabat Bawaslu. Ya, terima kasih Mas Mukhlasin dan rekan-rekan Bawaslu semua, sahabat Bawaslu yang kami banggakan. Tentu dalam proses mengawal berjalannya demokrasi di Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Kebumen tidak dapat berdiri sendiri. Kalau tagline-nya Bawaslu adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, maka kami berharap partisipasi aktif dari seluruh masyarakat yang ada untuk membantu kita semua dalam mengawal demokrasi yang ada di Republik ini. Sehingga saya juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari masyarakat yang kemarin sudah terlibat, baik dari desa pengawasan, dari desa anti politik uang, dari rekan-rekan pemantau, dari kader-kader pengawasan kita, dan seluruh stakeholder yang sudah terlibat. Nah, ke depan harapan kita penguatan atas kerja-kerja pengawasan pada setiap momen pemilu atau pemilihan dapat dilakukan sehingga proses demokrasi di Republik kita ini menjadi hasil kerja bersama kita, hasil kerja keras kita dan melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan baik untuk Republik ini. Begitu, Mas Lasin. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Iwan, Mbak Putri, Mbak Vivah, sahabat Bawaslu. Nah, untuk menutup
acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Oh, Pak. cakep. Ini dia dianggap cakep ya ini. Sarapan pagi pakai Indomie, Wih, cakep. jangan lupa minumnya teh poci. Wih, mantap. Cukup sekian bincang demokrasi hari ini. Kami sampaikan banyak terima kasih. Salam awas.